Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pada hari Rabu 27 April mengakui keberhasilan Rusia dalam mengatasi sanksi Barat. Morawiecki secara terang-terangan mengungkapkan penyesalannya tentang fakta tersebut. Sejauh ini kami melihat bahwa Rusia mengatasi sanksi dengan baik. Katanya seperti dikutip dari RT.com, Kamis 28 April 2022. Dia menambahkan bahwa untuk memperbaiki situasi ini, Warsawa akan berupaya mengembangkan sanksi baru. Perpetrator is Mr. Lukashenko and the Minsk regime, but he has his sponsor, he has his principal. Sementara Moskow pun telah mengkonfirmasi kegagalan rencana negara-negara tidak bersahabat untuk mencekik Rusia secara ekonomi. Selangkah demi selangkah menggunakan segala macam dalih, kadang-kadang tanpa dalih apapun mereka memperkenalkan sanksi baru, kata Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu lalu. Putin menambahkan bahwa Moskow berhasil menangkis serangan sanksi, bertahan dan tidak runtuh. Надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан. Putin menambahkan Rusia akan menanggapi sanksi yang kasar dan seringkali canggung dengan keterbukaan yang lebih besar terhadap kewirausahaan, kemitraan yang jujur, rasa hormat, dan perlindungan yang dapat diandalkan dari pemilik bisnis dan investor. Presiden Rusia itu juga menginstruksikan pemerintah untuk terus bekerja pada langkah-langkah anti-krisis dan memperkuat kontrol memastikan kelancaran operasi pasar domestik. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan bahwa UE sedang bekerja secara intensif pada rencana baru untuk menghantam Moskow. Paket sanksi ke-6 akan datang pada waktunya. Kami sedang mengerjakannya secara intensif, kata von der Leyen. Kami bekerja keras tidak hanya untuk menyingkirkan batu bara, seperti yang telah kami lakukan, tetapi juga kami sedang mengerjakan topik minyak, ujarnya. Di sisi lain, Rusia telah membantah menggunakan ekspor gas alam sebagai alat untuk memeras Eropa seperti klaim Ursula von der Leyen. Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan peralihan dari perdagangan gas dalam rubel berasal dari tindakan UE sendiri. Ini bukan pemerasan, Rusia telah dan tetap menjadi pemasok yang dapat diandalkan, berkomitmen pada kewajibannya. Kondisi yang digariskan dalam keputusan presiden kebutuhan mereka disebabkan oleh langkah-langkah permusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kami, kata Peskov menambahkan bahwa keputusan itu dikomunikasikan kepada pembeli gas alam jauh sebelum berlaku. Sebelumnya pada hari Rabu, von der Leyen menuduh Moskow menggunakan perdagangan gas alam sebagai alat pemerasan menyusul keputusan Gazprom untuk menghentikan ekspor ke Polandia dan Bulgaria. Presiden Komisi UE menggambarkan langkah itu sebagai tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima, menambahkan bahwa itu menyoroti tidak dapat diandalkannya Rusia sebagai pemasok gas. Pengumuman oleh Gazprom bahwa secara sepihak menghentikan pengiriman gas ke pelanggan di Eropa adalah upaya lain oleh Rusia untuk menggunakan gas sebagai alat pemerasan, katanya. Keputusan untuk menghentikan ekspor gas ke Bulgaria dan Polandia diumumkan oleh Gazprom pada hari Rabu pagi. Dengan raksasa energi itu mengutip kegagalan kedua negara untuk membayar dalam rubel untuk bahan bakar yang dikirim pada April. Pasokan gas akan dilanjutkan hanya ketika kedua negara mematuhi skema pembayaran baru Rusia. Kata perusahaan itu memperingatkan Sofia dan Warsawa agar tidak mencoba menyedot gas transit Rusia yang ditujukan untuk negara lain. Negara-negara lain mungkin terputus dari pasokan gas Rusia jika mereka gagal beralih ke skema pembayaran rubel, Peskov memperingatkan. Untuk menghindari hal ini, mereka perlu membuka rekening di Gazprom Bank dan melakukan pembayaran dalam euro atau dolar yang kemudian akan dikonversi menjadi rubel. Tidak ada kesulitan tambahan bagi pembeli di sini. Ini adalah pengorbanan ekonomi nasional demi prasangka palsu. Keinginan untuk menghukum negara kita hingga merugikan warga negara mereka sendiri. Katanya seraya menambahkan bahwa Rusia telah menghitung risiko kebuntuan yang sedang berlangsung yang mungkin terjadi pada ekonomi nasional
dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Skema pembayaran rubel diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada akhir Maret. Langkah itu berlaku untuk negara-negara yang telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia tetapi terus mengimpor gasnya. Sejak itu beberapa importir telah mengisyaratkan kesiapan mereka untuk menerima skema yang diusulkan Moskow. Pada hari Senin, Uniper, pembeli terbesar gas Rusia di Jerman, mengatakan akan mungkin untuk membayar pasokan masa depan dalam mata uang nasional Rusia tanpa melanggar sanksi Barat.